Oke sahabat Healing Mania, kita akan teruskan jalan-jalan ke Tanah Sultan di Yogyakarta. Kali ini kita akan meneruskan video episode 3 tentang Candi Prambanan. Kita harus tahu dulu nih asal-usul Candi Prambanan. Kenapa dibangun candi dan gimana pembangunan candi. Ini ada dua versi. Yang pertama adalah versi dongeng, versi legenda dari cerita Nyai Roro Jonggrang atau Rara Jonggrang. Yang kedua adalah versi sejarah menurut Prasasti Siwagraha. Nah, episode kali ini kita akan membahas cerita dongengnya Roro Jonggrang. Bagaimana ceritanya? Konon ini dibangun dalam satu malam. Waduh, dan banyak sekali mitos-mitos atau hal-hal tabu yang tidak boleh ada di Candi Prambanan. Oke, gimana ceritanya? Kita saksikan aja jalan-jalan bersama Semancika Juara. Bisa bukan itu, bisa damer dari itu. Sama-sama. Jadi ini komplek candi Hindu terbesar kedua di Asia Tenggara, di dunia. Karena yang pertama itu di Kamboja. Kalau agama Buddha itu sama. Jadi ini adalah candi agama Hindu. Berapa dibangun? Sekitar tahun 800 Masehi. Ada prasasti Siwagraha. Prasasti yang menerangkan pembangunan candi ini. Jadi candi ini ada ceritanya, ada legenda dan cerita sejarah. Oke, kita jalan-jalan. Mana Budi? Ya Bun. Asik. Jejak. Kisah tentang Roro Jonggrang itu sudah difilmkan dengan judulnya film Lara Jonggrang atau Roro Jonggrang atau Rara Jonggrang, sama aja ya. Dan film itu diproduksi tahun 1983. Jadi film-film jadul. Dikisahkan pada masa dahulu ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Baka yang dipimpin oleh Raja Baka atau Raja Boko dalam bahasa Jawa. Nah, Raja Boko ini selalu mengganggu kerajaan Pengging ya, dan kerajaan Boko ini istilahnya kerajaan yang membuat keonaran di daerah Mataram atau Jawa Tengah sekarang. Nah, akhirnya Raja Pengging meminta bantuan seorang pangeran dari Bandawasa atau Bondowoso yang bernama Pangeran Bandung Bondowoso untuk mengalahkan Raja Baka yang selalu buat keonaran di kerajaan Pengging. Pangeran di Bondowoso ini sangat sakti sekali ya, dan juga tampan. Waduh. Nah, pemuda ini akhirnya bersedia untuk membantu kerajaan Pengging untuk menaklukkan atau mengalahkan Raja Boko. Dan pada suatu ketika terjadilah perang antara kerajaan Pengging dengan kerajaan Boko. Nah, dari perang inilah terjadilah duel antara Pangeran Bondowoso, Bandung Bondawasa dengan Raja Boko. Dari duel inilah terjadi pertempuran yang sangat hebat. Keduanya sangat sakti.
Dengan pertempuran yang sangat seru sekali dan beringas, waduh, pada akhirnya Pangeran Bandung bisa mengalahkan dan membunuh Raja Boko yang selalu membuat keonaran di negeri Pengging. Dengan terbunuhnya Raja Boko, pada akhirnya Kerajaan Pengging ya sangat bergembira. Bahkan prajurit-prajurit Ratu Boko pun lari tunggang langgang, sedangkan prajurit Pengging itu bersorak-sorai. Itulah pertempuran zaman kuno ya. Pertempuran zaman kuno itu kesatria, pemirsa. Jadi untuk beradu duel ya cukup dengan raja. Aduh, setelah rajanya kalah, maka pasukan di bawah rajanya pun harus tunduk atau lari tunggang langgang. Terbunuhnya Raja Boko ya, cerita belum usai. Anaknya yang putri cantik bernama Loro Jongrang datang untuk membantu ayahnya, yaitu ayah Ratu Boko. Namun sayangnya sang ayah sudah tewas di tangan Pangeran Bandung. Nah, si putri cantik ini sangat marah sekali dan akhirnya dia ingin duel dengan Pangeran Bandung. Dari duel maut antara Pangeran Bandung Bandawasa dengan Nyai Loro Jongrang, pada akhirnya Nyai Loro Jongrang bisa dikalahkan. Meskipun sudah kalah, Bandung Bondowoso tidak membunuhnya, tapi ia malah jatuh hati. Waduh, itulah cinta membunuhnya. Waduh. Sang Nyai pun meratapi kepergian ayahnya dengan membakar jenazah alias kremasi. Disinilah Nyai galau ya, antara ketampanan Pangeran Bandung yang mungkin jatuh hati dengan dendam kesumat karena ia telah membunuh ayahnya. Suatu ketika Pangeran Bandung datang sendiri ke istana Nyai Loro Jongrang. Dia datang terang-terangan untuk melamar sang putri. Itulah pria sejati ya. Pria sejati itu kalau dia cinta langsung aja melamar. Kalau pria brengsek biasanya berani mendekati perempuan tetapi tidak berani melamar. Apalagi berani menghadapi calon mertua. Waduh. Pria sejati itu berani melamar ya. Berani datang ke rumah calon mertua. Meskipun ya hasilnya bisa baik bisa buruk. Buruknya adalah ditolak. Aduh, tapi tetap semangat. Itulah Pangeran Bandung yang ingin melamar Nyai Loro Jongrang. Nyai Loro Jongrang tetap galau dan tetap menolak karena dia membunuh ayahnya. Tapi meskipun demikian, Pangeran Bandung tetap semangat ya, tetap datang lagi ya, tetap berjuang untuk mendapatkan hati Nyai Loro Jongrang. Katakanlah Jongrang, katakan. Apapun permintaanmu, pasti akan kupenuhi. Inilah janjiku yang tidak akan kuingkari. Baiklah. Besok akan kukatakan apa syarat-syaratku. Sang Hyang Dewata Agung, bebaskanlah hambamu ini. Syaratnya adalah buatkan 1000 candika lengkap dengan arca. Dan harus selesai malam ini juga. Esoknya Pangeran Bandung datang lagi untuk melamar.
Dan ketika datang, Nyai Lorong Jonggrang memberikan satu syarat yang sangat-sangat agak berat bagi kita ya, tapi bagi Pangeran Bandung tetap semangat dan itu tidak berat. Belikan aku 1000 Fortuner dalam satu malam. Maaf. Buatkan aku 1000 candi dalam satu malam. Waduh. Bagi Pangeran Bandung itu hal mudah. Demi cinta siapkan untuk 1000 candi. Jangankan 1000, mungkin 10.000 atau 1 juta candi pun siap dibangun. Nah, bagi kalian bagaimana nih? Kalau pacar kalian, teman kalian, atau calon mertua, buatkan aku 1000 cilok. Sanggup nggak? Oke, itulah kesanggupan Bandung Bandawaso untuk membuatkan 1000 candi dalam satu malam demi cinta kepada Nyai Lara Jonggrang. Pangeran Bandung tidak sendirian. Dia meminta bangsa jin untuk membantu pembangunan candi dalam satu malam. Nah, jin-jin ini berasal dari jin Bandawasa atau Bondowoso. Karena Pangeran Bandung ini sangat sakti dan disegani oleh bangsa jin, akhirnya para jin pun sanggup membangun candi dalam satu malam sampai fajar menyingsing. Kumpulkan seluruh rakyatmu. Dan para jin ini sangat-sangat jujur. Dia membangun 1000 candi ya untuk Pangeran Bandawasa tanpa ada markup apalagi korupsi. Waduh. Dan pada masa itu tidak ada gangguan pak presentasi yang datang dari amrang-amrang, di mana dana sudah habis tapi pembangunan belum usai. Waduh, masa lalu tidak ada seperti itu pemirsa. Hatiku tidak tenang. Bagaimana kalau Bandung berhasil? Gusti Ratu, pekerjaan pembuatan candi telah dimulai. Baik, awasi terus. Galak apa? Di mana kau? Aku berada di sini, Paduka. Pekerjaan agar dipercepat supaya dapat selesai pada waktunya. Baik, akan hamba laksanakan. Hai rakyatku. Dengan kehebatan manajerial Pangeran Bandung Bandawasa untuk mengakomodir para jin, pembangunan candi pun dipercepat ya. Bahkan tinggal 1/4-nya lagi atau mungkin tinggal 10%-nya lagi pembangunan 1000 candi akan rampung. Biasalah Pangeran Bandung ini dengan memberi insentif dan juga kesejahteraan yang lebih baik bagi para pekerjanya. Nah, para pemimpin yang baik itu memberikan kesejahteraan bagi pekerjanya dan juga kenyamanan dalam bekerja. Dan para pekerja pun akan sanggup siap sedia untuk menyelesaikan mega proyek tersebut. Beda kalau para pemimpin bersifat company pemirsa ya. Dia kerja rodi kepada pegawainya, bawahannya, yang ada adalah dia membangun asal-asalan ya. Bahkan juga pembangunan belum jadi, pegawainya sudah mati duluan. Waduh. Hari telah pagi. Ketika pembangunan candi hampir rampung, mungkin tinggal beberapa persen lagi, hati Nyai Lara Jonggrang benar-benar gelisah galau. Apalagi subuh waktunya masih lama. Untungnya sang nenek dari Nyai Lara Jonggrang memberikan masukan kepada Nyai Lara Jonggrang untuk membangunkan rakyatnya ya, untuk melakukan kegiatan lesung atau memukul padi dan juga membakar jerami supaya ayam berkokok dan seolah-olah subuh sudah datang. Kalau subuh sudah datang, para kontraktor jin Bondowoso pun akan berhenti karena dikontrak sampai fajar. Segera laksanakan kegiatan kalian.
kerjakan. Cepat selesaikan. Cepat. Tinggal beberapa buah lagi. Kami tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini. Hari telah pagi. Karena Jin dikontrak untuk membangun candi 1000 candi dalam satu malam dan dikontrak sampai subuh, pada akhirnya ketika melihat cahaya fajar, maka Jin pun akan berhenti sendiri. Tepat waktu. Padahal fajar masih jauh. Itu hanyalah pajar-pajaran yang dibuat oleh Nyai Loro Jonggrang dengan cara membakar jerami dan memukul lesung. Sampai ayam pun berkokok, seolah-olah subuh sudah datang. Padahal subuh masih lama. Pangeran tahu bahwa subuh masih lama, tapi para jin sudah pergi. Dia tidak putus arang, dia membangun candi sendiri, meskipun sendirian ya. Dengan sekuat tenaga dia membangun dan menyelesaikan 1000 candi demi sang cinta Nyai Loro Jonggrang. Dan pada akhirnya subuh yang sebenarnya sudah datang dan candi pun belum rampung. Maklumlah dia sendiri yang membangunnya. Jin masih ada, mungkin selesai sebelum subuh. Bandung. Indah sekali kegagalanmu. Hei pemuda sombong. Kebesaran mulutmu seperti angin lalu. Kini kau bagaikan manusia tak berharga. Jonggrang, maafkan aku. Sebaiknya kau kembali ke negerimu. Bumi kerajaan Baka ini merasa jijik dipijak oleh manusia semacammu. Kau telah kalah siasat denganku. Seharusnya kau mencium kakiku agar dendamku menjadi reda.
Jonggrang! Sebagai imbalan atas kecuranganmu, jadilah kau cantika pelengkap dan termegah di antara segalanya. Pada akhirnya Pangeran Bandung Bondowoso mengutuk Nyai Loro Jonggrang untuk menjadi sebuah arca pelengkap di salah satu candi yang terkenal sekarang, yaitu Candi Prambanan. Itulah kisah legenda Nyai Loro Jonggrang. Pembangunan Candi Prambanan berdasarkan legenda Nyai Loro Jonggrang, versi Nyai Loro Jonggrang. Dari versi Nyai Loro Jonggrang ini disebut dengan versi dongeng karena belum dibuktikan dengan sejarah, pemirsa. Namun ada positifnya bahwa dari kisah Nyai Loro Jonggrang ini beredar mitos yang melegenda, yaitu diantaranya bagi siapapun yang berpacaran, bermesuman di sekitar Nyai Loro Jonggrang, di sekitar candi ini tidak akan langgeng, bahkan akan putus. Ditambah lagi apabila ada perawan atau perjaka yang berani merusak Candi Prambanan ini, maka akan perjaka atau perawan seumur hidup. Bagi yang sudah menikah mengambil atau merusak candi ini, anak-anaknya akan perjaka atau perawan seumur hidup. Dari mitos inilah maka Candi Prambanan tetap eksis sampai sekarang. Itu hanya mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Positifnya dengan mitos tersebut Candi Prambanan tetap utuh ya, meskipun berantakan tapi tetap utuh, tidak ada batu yang hilang, apalagi yang lenyap ditelan bumi. Jadi tinggal kita merekonstruksi candi. Jadi kalian kalau datang ke candi ini ya, jangan berbuat mesum. Kalau enggak seumur hidup kalian tidak punya pasangan. Waduh, kata mitos yang beredar di sini, pemirsa. Hanya ya, coba lihat. Dan candi ini juga punya versi dongengnya, yaitu cerita Loro Jonggrang. Kalian tahu nggak Loro Jonggrang?